Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Dan Marvin, saat ini untuk menjadi anggota klub buku, ini kita nggak harus yang berkumpul di sebuah tempat dengan membawa buku-buku bacaan. Betul, di komunitas Bu Ibu Baca Buku Book Club, para perempuan pecinta buku bisa saling berbagi dan bahkan menjadi tantangan untuk membaca sejumlah buku dalam 1 tahun melalui platform media sosial. Nah, Bu Ibu Baca Buku Book Club sebenarnya merupakan klub buku yang bukan hanya untuk ibu-ibu dalam arti harafiah, tapi juga bagi seluruh perempuan Indonesia. Nah, BBB Book Club ini dibentuk oleh ilustrator sekaligus penulis buku Putih Puar sebagai upaya untuk meningkatkan literasi nasional, juga untuk mendorong perempuan Indonesia untuk membaca dengan berbagai cara. Nah, salah satunya adalah dengan menantang para ibu-ibu untuk menentukan jumlah buku yang ingin dibaca dalam 1 tahun. Dan saat ini sudah lebih dari 10.000 pengikut Instagram BBB Book Club yang berbagi konten, resensi buku, tips, dan berbagai hal lainnya di platform media sosial tersebut. Ya pemirsa, pada Hari Ibu hari ini kami yang menghadirkan perempuan-perempuan yang melalui platform media sosial berupaya untuk mendorong perempuan Indonesia untuk rajin membaca, terutama bagi ibu-ibu sebagai pembuat keputusan penting dalam rumah tangga. Betul, kita sudah bersama dengan Mbak Putih Puar, inisiator Bu Ibu Baca Buku Book Club dan anggota klub sekaligus kontributor BBB Book Club, Adinda Restunarsati, untuk membahas lebih lanjut. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sarah, Mas Marvin. Iya. Selamat Hari Ibu loh pertama-tama. Iya, Hari Ibu loh ngomong-ngomong. Dan usahanya terima kasih untuk meningkatkan literasi di antara Bu Ibu baca buku, membaca buku. Kenapa sih pertama kali membuat Bu Ibu Baca Buku Book Club ini? Dari aku sih sebenarnya memang karena aku dari dulu suka baca buku. Dan aku merasa bahwa membaca buku itu sangat banyak manfaatnya untuk meningkatkan literasi. Jadi maksudnya dalam skill literasi itu sangat banyak manfaatnya. Dan aku pikir semakin banyak ibu-ibu yang bisa membaca buku, maka dia juga akan menularkan ke anak-anaknya dan juga akan memiliki kecenderungan untuk lebih mengembangkan dirinya, memberdayakan atau mengempower dirinya. Itu tahun berapa pertama kali Mbak Putih? Baru akhir tahun 2018 sih sebenarnya. Akhir tahun 2018. Tapi dari sebelumnya aku memang udah kayak suka berbagi semacam gimmick-gimmick pembatas buku, karena aku ilustrator kan, jadi aku suka bikin-bikin karya yang kayak yuk kita baca buku yuk gitu. Berbagi semangat untuk baca sih. Tapi kenapa ibu-ibu ya yang langsung disasar kayak oke, kita bikin langsung inisiator buat ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu tuh? Karena kita percaya sih kalau dari ibu-ibu itu multiplier efeknya banyak. Karena satu, ibu-ibu itu adalah influencer utama di rumah. Pasti kalau misalnya ibu-ibu udah bilang, nak baca ini loh bagus, atau dia ngomong sama suaminya tentang sesuatu, pasti sekeluarga itu akan mempercayai. Terus kemudian ibu-ibu itu terkoneksi satu sama lain. Jadi kayak bukan hanya soal kalau dalam tanda kutip gosip aja yang bisa menyebar, tapi sebenarnya semangat untuk melakukan hal-hal baik juga sangat bisa dilakukan oleh sesama ibu-ibu yang saling terkoneksi. Nah, saling terkoneksi. Sebenarnya seperti apa sih kondisi ibu-ibu Indonesia saat ini menurut Mbak Putih sendiri? Kan pasti banyak nih teman-teman ibu-ibu, mereka tuh sudah sadar belum sih akan pentingnya baca buku untuk diri sendiri terlebih dahulu, atau memang baru karena ada kegiatan gerakan ini mereka baru sadar selama ini? Sebenarnya aku yakin sih kalau yang namanya kesadaran bagi para ibu-ibu, apalagi untuk ke anaknya, ibu-ibu tuh sadar banget. Karena bisa dilihat dari kalau lagi ada acara bazar buku atau buku-buku diskon, itu pasti ramai banget. Dan kalau ditanya ibu-ibu semua pasti tahu anaknya mendingan baca buku atau main gadget. Pasti semua ibu akan baca buku dong gitu. Tapi lebih ke kalau untuk dirinya sendiri, ibu-ibu tuh suka saya kan nggak ada waktu gitu, atau udah anak saya aja lah yang baca buku gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut aku nggak bisa, karena kita kan adalah role model ya kalau untuk ibu-ibu yang sudah punya anak. Pasti anak kalau misalnya lihat loh ibu saya aja mainnya gadget terus gitu, masa saya nggak baca buku. Nah dengan harapannya dengan ada gerakan yang untuk ngajakin ibu-ibu baca buku juga, anak-anak tuh juga akan ibu saya aja baca buku, berarti baca buku itu adalah kegiatan yang mengasyikkan loh gitu. Kalau Mbak Dinda sih dari tahun berapa gabungnya? Kalau aku pertengahan tahun ini. Pertengahan tahun ini kebetulan ketemu sama Kak Putih di klub baca offline. Di Bekasi. Terus kenapa kok langsung kayak aduh mau gabung dong Mbak gitu? Itu kenapa tuh? Soalnya menyadari sih makin kesini tuh makin banyak distraksi dalam menjalankan hobi membaca gitu. Kayak adanya media sosial, pokoknya gadget aja ya. udah cukup membuat
pecah fokus Konsentrasi. gitu. Nah, jadi memang mencari komunitas yang bisa menyemangati diri sendiri untuk terus baca, dan kebetulan juga diajakinnya sebagai Mimin, jadi sekali Sebagai Mimin. Nah ini kan semuanya digital ya, berarti digital. perannya Mimin tuh sangat besar. Nah ini seperti apa sih sebenarnya di platformnya BBB Book Club, BBB Book Club ini, Mbak Dinda? Kegiatannya? Jadi kalau saya sebagai Mimin 2, biasanya adalah memoderasi diskusi dan membagikan konten-konten yang terjadwal gitu, seperti tema bulanan, terus juga ada tips-tips, terus ada quotes-quotes dari buku gitu, yang intinya sih untuk memacu Semangat untuk baca ya? Iya, terus Oke. baca. Berarti megang media sosial berarti ya? Itu ya Iya. berarti di sana. Oke. Paling banyak apa sih yang masuk ke DM-nya atau apa gitu? Oh, yang paling banyak itu tentunya review buku sih ya. Oh, review. Iya, karena kegiatannya online, jadi sharingnya hanya bisa lewat postingan, lewat Instagram Stories gitu kan. Jadi yang paling banyak masuk adalah nge-tag. Walaupun akhirnya nggak ke-repost semua karena banyak. Baik banget ya. Karena banyak. Jadi nge-tag progres itu. Saya sudah 23/56 nih baca bukunya tahun ini gitu. Ada yang Jadi bangga targetnya juga ya segitu. sebagai Iya. Mimin melihatnya. Nah tapi kan kalau ini BBB Book Club ini merupakan komunitas buku yang online atau melalui platform media sosial yang digital. Nah kalau misalnya Mbak Dinda sama Mbak Putih kan sama-sama pernah menjalani juga mengikuti komunitas buku yang offline atau ketemu tatap muka langsung. Sebenarnya bedanya apa sih? Kalau yang pasti kalau offline kita punya sepenuhnya atensi dari para member, dari para yang datang, kita bisa benar-benar selama 1 atau 2 jam itu fokus membahas sesuatu yang oh ya ini tentang buku ini gitu. Jadi memang lebih dapat fokusnya. Tapi kalau online kita dapat fleksibilitasnya sih, karena kalau yang aku alami ibu-ibu itu sering kalau diajakin yuk kita diskusi buku gitu, ya nanti anaknya dititip di siapa gitu, atau anaknya bisa ikut nggak gitu. Nah jadi ada kendala-kendala yang kadang-kadang kalau ibu-ibu yang mungkin nggak punya support system untuk anaknya dititipin akan merasa oh ya udah bisa juga berbagi dengan online gitu. Betul, seperti itu juga Mbak Dinda kondisinya sampai bisa bergabung juga dengan BBB Book Club. Iya, soalnya yang offline sendiri yang paling susah adalah tantangannya menentukan waktu berkumpulnya. Karena Sama-sama Ibu-ibu sibuk juga semuanya. apalagi kan kalau offline membernya lebih Terbatas. terdaftar, ya terbatas. Jadi saling mencocokkan jadwal satu sama lain tuh kayaknya agak sulit. Tapi kalau online bisa kapanpun dengan buka gadget. Bisa. Oke, sebenarnya kami pengen tahu juga sebenarnya kayak jangkauannya itu sudah sampai mana, kota mana yang paling jauh juga untuk anggotanya, dan sebenarnya ada kecenderungan apa sih sebenarnya dari orang-orang yang kemudian pada konsultasi di mana di media sosial juga tanya soal ya gimana kecenderungannya, gimana konsultasinya. Tapi kita bahas itu usai jeda. Kita akan kembali pemirsa usai Tayus pukul 9 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami. Iya, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Oke, ngomong-ngomong nih, jadi kalau dari angka-anggotaan yang sekarang berapa jumlah followernya? 10.000 lebih ya. Nice, 10.000 lebih. Itu paling jauh anggotanya dari mana? Ada sih yang dari Jerman kali ya. Wow. Jerman. Bukan kali ya, maksudnya benar dari Jerman, tapi kayaknya yang paling jauh itu. Bisa sampai ke Jerman gitu. Iya, karena ya ibu-ibu yang merantau kadang-kadang dia nge-share juga. Karena saking kuatnya jaringan ibu-ibu itu ya. Iya, dan mungkin nggak terlalu banyak platform untuk bilang nih gue baca buku gitu. Kalau ini kan nanti kita repost gitu. Oke, ngomong-ngomong, boleh dong cerita soal 1 tahun challenge atau apa? Yang ini? Reading challenge. Reading challenge. Nah, itu gimana sih itu? Jadi sebenarnya itu kita terinspirasi dari ada sebuah website namanya Goodreads. Mereka itu men-challenge orang untuk ngeset dia mau baca berapa buku dalam 1 tahun gitu. Nah cuman karena nggak semua orang pakai aplikasi atau daftar di website itu, jadi kita nyoba untuk melalui media sosial. Jadi kita encourage ibu-ibu untuk di awal tahun menuliskan target mereka, dan itu bukan soal jumlah, terserah, nggak harus yang banyak 56 gitu, tapi bisa juga kayak yang misalnya 6 buku, artinya dalam 2 bulan dapat 1 buku gitu, itu nggak masalah. Jadi
Nanti di awal tahun mereka publish, nah nanti selanjutnya di medsos mereka akan posting, ini udah buku keberapa. Misal kalau targetnya 6 buku, misalnya 1/6, 2/6 gitu. Dan harapannya sih nanti di akhir tahun kita nge-review, kita udah baca berapa buku gitu. Karena waktu di akhir tahun 2018 kita juga ngasih challenge, kalian baca berapa buku sih, beli berapa buku, karena biasanya belinya banyak, yang dibaca gitu. Jadi kita nanti akhir tahun ini juga akan kayak, jadi gimana kalian challenge diri kalian baca berapa buku dan yang tercapai berapa, atau kebanyakan belinya. Tapi nggak dibaca terus. Ditaruh pajangan, coffee table book. Nah tapi ngomong-ngomong untuk Mbak Putih sama Mbak Dinda udah set target buat tahun depan berapa buku? Kalau tahun depan belum sih, tapi tahun ini aku 42 buku. Nice. Yang dibaca? Yang ditargetin, yang dibaca sampai saat ini 44. 44, wow melebihi target. Lebih target. Kalau Mbak Dinda? Ayo. Luar biasa tepuk tangan, nggak akan lolos. Ketahuan. Aku tahun ini cuma ngeset 24 buku dan nggak tercapai sih, tapi mungkin ada beberapa hari belum berakhir. Masih bisa habis ini Masih bisa. langsung. hutang 4 buku lagi, apakah bisa? Harus semangat, masih bisa. Nah, tapi kalau Mbak Dinda dari dulu memang suka baca buku kah? Atau belajar menyukai baca buku karena komunitas atau gimana kalau Mbak Dinda? Kalau saya sendiri dari kecil suka baca buku, tentu saja seperti anak-anak lain pada umumnya jatuh cinta pada Harry Potter. Oh iya. Jadi iya. buku series pertama yang bikin pengen baca terus baca lagi Harry Potter itu, dan berlanjut ke buku-buku bergenre fiksi fantasi. Dulu tuh lebih banyak fiksi fantasi. Sampai saat ini juga sebenarnya sih. Iya. Berarti favoritnya Harry Potter, J.K. Rowling. Iya. Sampai sejauh ini masih Yang tahu ada lagi, tapi itu all time favorite. all time favorite. Nah, kalau Mbak Putih, buku favoritnya apa? Misalkan ada yang mau baca buku di rumah. Aku kalau yang fiksi aku paling suka ada namanya A Little Life, yang nulis namanya Hanya Yanagihara. Terus kalau yang Indonesia, tadi baru ngobrol sama Mas Marvin, aku sobat Aroma Karsa Dewi Lestari sih. Bener, langsung bener. 4 hari baca selesai. Tapi ngomong ya, kan kalau sekarang kan banyak sekali jenis buku yang sudah ada di toko buku ya. Kita bicara soal buku, mungkin nggak hanya komik dan juga novel, tapi ada juga buku-buku kumpulan puisi, quotes yang sudah banyak sekali ya. Tapi dari kumpulan teman-teman semua yang tentunya sudah sering sharing online, offline, yang paling banyak diburu oleh ibu-ibu itu sebenarnya apa sih? Buku seperti apa sih, Mbak Putri? Kalau yang ibu-ibu dalam konteks ibu-ibu yang sudah memiliki anak sih suka buku-buku yang parenting gitu sih, yang kayak bukunya siapa yang anak kecil itu? Retno Hening. Retno Hening. Oh, Nah Retno itu benar-benar, dan itu banyak di-share. Jadi maksudnya nggak satu orang doang yang nge-tag kita untuk itu gitu. Terus buku-buku yang banyak gambar yang berwarna-warni, kayak buku-bukunya Diana Rikasari, 88 Love Life itu juga ini sih gitu. Banyak yang suka ke teman-teman. Tapi sebenarnya ternyata dari selama aku memimpin si BBB ini juga, ternyata ibu-ibu tuh genre bukunya tuh banyak. Dulu aku pikir kayak mungkin ibu-ibu sukanya yang ciklit-ciklit aja, tapi ternyata mulai dari buku yang sejarah, buku agama, buku segala macam tuh ternyata banyak juga jenisnya gitu. Tergantung keinginan dan juga hobi masing-masing ya. Nah, tapi misalkan di rumah ini pemirsa sedang menonton yang belum terjangkit virus membaca. Ini manfaat atau apa aja sih yang bisa dirasakan sebagai seorang avid reader seperti Mbak Dinda dan juga Mbak Putih di kehidupan sehari-hari ya? Selain membaca itu apa sih manfaatnya sebenarnya? Nah, Mbak Dinda silakan tuh langsung dari mimin pertama. Min 2. Iya. Kalau manfaatnya sendiri, karena kalau sekarang saya jujur aja masih lebih sering baca buku fiksi daripada buku non fiksi. Kalau buku fiksi sendiri itu kan sebenarnya terbukti untuk kayak meningkatkan empati, karena sebenarnya buku fiksi kan bercerita tentang cerita orang lain, dan kita dituntut untuk bisa memahami kehidupan dari Karakternya. Iya, karakternya dan kehidupan dari sudut pandang yang lain gitu. Jadi memperkaya Nilai kemanusiaan kita ya. Nah, kalau Mbak Putih? Kalau aku sih yang kayaknya sekarang lagi dibutuhin sama
kita di era yang digital banget ini adalah fokus sih. Dengan kita makin banyak baca buku itu sebenarnya membantu kita ningkatin konsentrasi. Karena kita suka kan kayak ke distract. Nah kalau misalnya dengan baca buku, banyak baca buku, kita juga akan melatih fokus, konsentrasi, terus bisa meningkatkan critical thinking. Kayak misalnya saat kita membaca beberapa jenis buku, kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang. Itu melatih banget sih. Dan menurut aku ibu-ibu di zaman sekarang yang kayak banyak banget informasi, critical thinking tuh perlu sangat penting gitu. Dengan banyak membaca buku tuh kita seperti melatih gitu. Apalagi kalau baca buku-buku non fiksi dengan ada beberapa sudut pandang, itu juga sangat melatih banget sih. Tambah lagi nih Mbak Putih juga mungkin bisa melatih dengan penulisan, karena Mbak Putih juga sudah mempublish buku ya yang dipegang. Nah ini dia. Bener banget. Tapi kalau boleh pesan-pesan buat teman-teman semuanya, buat ibu semuanya saat ini yang menyaksikan dan mungkin pengen tapi belum terlaksana, jadi baru keinginan pengen aja. Apa sih dorongan dari teman-teman semuanya supaya yuk kita mulai dari sekarang kok gitu? Monggo silakan, siapa? Mau Mbak Dinda atau Mbak Putih dulu? Oke, admin satu dulu. Nah, kalau menurut aku misalnya kita belum, jadi membaca itu kan sebenarnya semakin sering membaca semakin terlatih ya, semakin cepat. Jadi mungkin kalau misalnya baru mau mulai lagi, kita bisa baca dari yang kita suka dulu. Jadi jangan langsung baca geopolitik gitu kan. Jadi yang mungkin dekat dengan kehidupan kita dulu. Misalnya kalau yang ibu-ibu dengan anak mungkin bisa baca soal parenting. Terus udah gitu mungkin nggak usah baca buku yang langsung tebal. Misalnya langsung Aroma Karsa itu kan kayak lumayan overwhelming gitu. Jadi mulai dari buku-buku yang dekat-dekat, terus kita merasa membutuhkannya dan kita akan enjoy bacanya, dan mulai dari buku yang relatif lebih gampang atau lebih tipis dulu gitu. Lalu kalau mau buat reading challenge nggak usah yang langsung wah 24 buku dalam setahun gitu. Jadi sebenarnya lihat kita tahun lalu aja dulu berapa banyak sih buku yang kita baca, apakah, dan gak usah malu kalau ngakuin bahwa oh enggak saya cuma baca satu buku atau bahkan gak baca sama sekali, nggak apa-apa, tapi yang penting kan progresnya gitu. Jadi kalau misalnya memang mau nargetin ya udahlah tahun lalu nggak baca sama sekali, tahun depan 2 buku ya nggak apa-apa gitu. Yang penting mulai dulu. Mbak Dinda, ayo. Menurut aku dengan bergabung di klub buku yang online semacam ini juga jadi semakin terpapar dengan kebiasaan membaca orang lain. Dan itu bukan hal yang mengintimidasi sih, karena ternyata ada loh orang dewasa yang sampai dewasa juga masih baca fiksi, baca genre buku yang apapun sebenarnya ya nggak salah, ya asal ditekuni dan itu menambah value ke masing-masing itu aja. Betul, pokoknya intinya kita mulai dulu aja pokoknya. Dan kalau buat gabung di BBB harus ibu-ibu atau lain ibu-ibu boleh? Terbuka sebenarnya untuk semua perempuan. Kalau bapak-bapak mau ngintip-ngintip juga boleh. Boleh kalau ngintip ya, dapat izin. Juga boleh. Silakan Mas. Caranya langsung follow Bisa aja. langsung follow aja. Dan langsung tergabung dalam komunitas Iya, BBB. bisa sambil sharing-sharing. Kalau ada bacaan di tag boleh. Oke. Terima kasih sudah hadir, selamat pagi Indonesia Mbak Terima Putih, kasih Mbak Dinda. banyak. Terima kasih Mbak Putih, Mbak Dan Dinda. semoga semangatnya terus menyebar ke ibu-ibu lainnya di seluruh Amin. pelosok Nusantara dan juga dunia. Betul sekali, amin. Baik, dan kami akan kembali usai jeda. Kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan bukti sejarah kejayaan leluhur masyarakat Nias yang masih terjaga usai jeda ya.